Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para guru-guru kita, yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta dengan kepengurusan Masjid Zulfirdaus. Kemudian yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis sholat subuh berjamaah, dalam majelis taklim di hari Ahad Masjid Zulfirdaus Tanjung Pinang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, habisnya umur kita ketika kita berada dalam taat itu merupakan kenikmatan besar, bahkan kenikmatan terbesar setelah iman. Karena umur ini, hadirin, konsepnya adalah perkara yang memang akan ada nilai batas akhirnya. Ada sebagian orang yang habis umurnya hanya karena perkara yang sia-sia. Ada orang yang naudzubillah umurnya dihabiskan justru dalam kemaksiatan. Tapi alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dihabiskan dalam takwa kepada Allah. Yang lebih hebat lagi Bapak, kita ini kalau sudah diberi kenikmatan dalam taat, itu Masya Allah. Kita kok sudah sampai derajat di situ Pak, itu betul-betul derajat yang sangat istimewa sekali. Nikmat dalam taat. Kenapa hadirin? Karena masih banyak hamba Allah yang menikmati hidup itu dalam kemaksiatan. Mereka merasa nikmat tapi dalam kemaksiatan. Secara tidak sadar golongan ini sesungguhnya sedang berjalan menuju semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok andaikan kita ini diberi nikmat dalam taat, maka ini merupakan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang luar biasa sekali. Karena berarti kita sudah berada dalam jalur yang benar tentang tujuan hakikat hidup ini, di mana tujuan akhir dari hidup ini sesungguhnya kita diciptakan untuk taat kepada Allah. Maka ketika kita diberi kesempatan tersebut, wajib sewajib-wajibnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum takdir itu terjadi, karena perkara setelah kejadian itu baru kita ngomong bahwa itu sebagai sebuah takdir, kan begitu Pak ya. Nah, sebelum perkara itu terjadi, maka ini masih kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang disebut dengan quwwatul far'iyah, kekuatan untuk memilih di mana takdir saya. Nah hadirin, ini konsep ini sangat perlu sekali untuk kita perhatikan. Ini penting sekali. Karena kalau kita paham hal ini, maka nanti memahami berbagai macam hal yang berkaitan dengan istilah atau yang berkaitan dengan kalimat takdir itu akan lebih mudah lagi memahaminya, Pak.
Contoh begini. Seseorang itu kalau sudah ditakdirkan ahli surga, maka apapun yang dia kerjakan di dunia ini, nanti pada ujung akhirnya dia tidak akan bergerak sejengkal pun kecuali menuju surganya Allah, mengerjakan amalan yang menuju surganya Allah. Kebalikannya, seseorang yang Allah takdirkan menuju nerakanya Allah atau ahli neraka, maka dia tidak akan mengamalkan sejauh apapun kecuali dia akan mengamalkan ahli neraka. Maka ketika kita mendengar konsep seperti ini, bahwa ahli neraka sudah ditakdirkan, ahli surga sudah ditakdirkan juga sejak dulu ketika kita sebelum lahir, tentu akan ada pertanyaan, kalau begitu kita nggak perlu sholat, kalau begitu kita nggak perlu ngaji, kalau begitu kita nggak perlu zakat. Toh kalau memang ahli surga ya jadi ahli surga, kalau ahli neraka ya jadi ahli neraka, kan begitu akhirnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk memastikan kita ini ahli neraka, takdir kita itu ahli neraka, atau takdir kita ini ahli surga, maka di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu kekuatan kepada kita, yaitu kekuatan kuwatul far'iyah, kekuatan untuk memilih mana takdir kita. Seseorang hadirin yang Allah takdirkan ahli surga, insya Allah dia akan mengamalkan sampai meninggal nanti amalan-amalan yang memang menuju kepada surganya Allah. Begitu pula ahli neraka, dia akan mengamalkan sampai mati nanti amalan-amalan yang menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum sampai mati, kita ini hadirin terus berusaha untuk menjadi seseorang yang mempunyai ciri-ciri tanda-tanda penduduk surganya Allah. Baru ketika sesudah finish meninggal, itulah kita akan mengatakan di mana takdir kita. Makanya dengan konsep seperti ini, meskipun kita saat ini sudah berada dalam lingkup taat, jangan pernah merasa aman karena kematian belum menjumpai kita. Begitu juga hadirin yang saat ini masih dalam kemaksiatan, belum tentu pada saatnya nanti mereka memang benar-benar ahli neraka, karena hadirin mereka juga belum menempuh kematiannya. Jadi semuanya masih ada kesempatan di mana untuk memantaskan dirinya sebagai ahli surga atau ahli neraka dengan kekuatan yang dimilikinya tadi. Nah hadirin, kenapa kuwatul far'iyah ini saya sampaikan? Karena berkaitan juga dengan pembahasan kita 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu. 2 pekan 3 pekan yang lalu kita membahas bagaimana tentang nikmatnya menjadi ahlul masjid, bagaimana nikmatnya menjadi ahlus sholat berjamaah 5 waktu. Hadirin, dimana ketika kita berusaha ada satu labelitas pada yang melekat pada diri kita sebagai ahlul masjid, maka itu merupakan satu pertanda di mana nanti posisi kehidupan kita di akhirat, Pak. Karena satu hadis Rasulullah, barang siapa ketika kalian melihat seseorang yang dia itu mulazimal masjid, yang sibuk menjadi ahli masjid, hari-hari ke masjid, tiap waktunya ke masjid, sehingga dikenal sebagai ahli masjid, maka saksikanlah bahwa orang itu mempunyai iman. Padahal iman sebesar biji zarah saja, sebesar biji sawi saja, insya Allah sudah ada jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sudah ada labelitas yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya sebagai ahlul jannah. Ini adanya iman, dan ini harus kita yakini, karena ini janji Allah. Bahkan barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Jadi kita ini ke masjid ini adalah usaha bagaimana agar kita ini dicintai oleh Allah, Pak. Ini masjid itu luar biasa. Nah ini penting sekali untuk kita perhatikan bagaimana menjadi ahlul masjid. Kemudian yang kedua hadirin, bagaimana kita menjadi seseorang yang istilahnya fokus dalam hidup kita ini mengutamakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ini penting sekali, amalan yang paling penting, yang paling dasar ini menurut saya dari berbagai macam literatur kitab dan literatur ilmu syariah.
Memang amalan yang lain semisal zikir, baca Al-Quran, kemudian apalagi Pak, sedekah, kemudian infak dan lain sebagainya, itu penting sekali. Tapi hadirin, yang terpenting setelah iman itu adalah bagaimana mampu menjaga, mendisiplinkan diri kita dengan amaliyah sholat 5 waktu dengan berjamaah, tanpa membandingkan dengan amalan-amalan penting lainnya Pak. Ini sholat 5 waktu dengan berjamaah itu Masya Allah, dahsyat pengaruhnya bagi kehidupan seseorang. Nah hadirin, kalau 2 pekan yang lalu, 3 pekan yang lalu kita istilahnya temanya ayo masuk masjid, ayo sholat berjamaah. Perkara bagaimana kualitasnya, perkara bagaimana sholatnya, perkara bagaimana faktor yang mendukung terhadap amalan sholatnya nggak perlu diperhatikan. Yang penting ayo ke masjid, ramaikan masjid, makmumarkan masjid, ayo sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ini kalau 2-3 pekan yang lalu. Nah begitu sekarang kita sudah di masjid Pak, alhamdulillah sudah ahli masjid, sholat 5 waktunya juga sudah alhamdulillah terjaga, dan juga sudah terjaga dengan berjamaah. Nah kita mari saat ini kita bahas bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita, selain daripada dari sudut pandang fikihnya. Kalau yang berkaitan dengan fikih itu Pak, itu memang hanya antara batasan sah dan tidak. Anda begini ya sah, Anda begitu ya tidak sah, cuman begitu aja, itu fikih. Nah sekarang begitu kita sudah alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita, lembutkan hati kita, ringankan langkah kita dalam taat kepada Allah dengan melakukan sholat 5 waktu berjamaah, kemudian kita juga sudah ahli masjid alhamdulillah, maka mari kita perhatikan faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang justru menurunkan kualitas sholat kita, sehingga sholat kita ini menjadi sholat yang betul-betul terjaga, faktor pendukungnya maupun dalam mengerjakannya. Nah apa saja hadirin yang perlu kita perhatikan? Dalam kitab Duratun Nasihin halaman 31 ada satu hadis, qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaratu nafarin layaqbalullahu ta'ala sholatahum. Ada 10 golongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya. Saya tidak berani memperpanjang daripada tafsir kalimat tidak menerima. Apakah tertolak yang kemudian dilemparkan kayak kain? Karena ada nanti hadirin yang dirahmati oleh Allah, kan sholat itu kan dikerjakan dengan semangat, dengan baik, tidak hanya sekedar dikerjakan. Kalau mengerjakannya pun ogah-ogahan, maka hadirin malas-malasan, itu sholat itu nanti akan dilempar bagaikan kain ke muka kita pada hari kiamat. Itu sholat itu Pak. Maka perlu meningkatkan kualitas kita. Jadi ketika masalah sholat itu dikerjakan dengan kesemangatan, sesemangat mungkin. Begitu sholat adzan berkumandang itu kita kesemangatannya mengerjakan sholat itu jangan dikerjakan dengan bermalas-malasan. Tapi kalau tahapannya masih bermalas-malasan bagaimana? Jalani dulu, paksakan dulu untuk mensemangatkan diri Pak. Karena ibadah itu dipaksakan. Ibadah itu awal-awalnya mesti dipaksakan Pak. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Jadi begitu dengar adzan itu paksakan diri untuk semangat menyambutnya. Itu dulu prosesnya. Kita tidak bisa serta-merta bim salabim gitu, abrakadabra langsung begitu dengar langsung semangat, padahal kemarin-kemarin malas-malasan sekali. Begitu mendengar ceramah langsung alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Tapi kalau belum bisa hadirin, paksakan dulu untuk semangat. Paksakan dulu kita untuk menyambutnya dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Nanti lama-lama insya Allah Pak, nikmat dalam menyambut panggilan salat akan wujud lama-kelamaannya nanti. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 10 golongan yang Allah tidak menerima sholatnya. Berarti ini gugur kewajiban saja, tapi kualitas salatnya rendah. Nah semoga hadirin ini, semoga kita tidak termasuk salah satu dari 10 bagian tadi.
Siapa saja ke-10 bagian tadi hadirin? Yang pertama adalah rajulun sholat, bismillahirrahmanirrahim, rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraatihi, bi ghairi qiraatin. Jadi seorang laki-laki yang sholat sendirian munfarid tanpa membaca apapun, Pak. Nah, saya ulangi, rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraatin, seorang laki-laki yang sholat tanpa membaca apapun. Ini ada dua penafsiran yang saya tangkap dari hal ini dengan memadukan dengan berbagai macam kitab fikihnya. Yang pertama, memang dari takbir sampai salam itu nggak baca, Pak, kecuali takbiratul ihram aja, karena nggak hafal sama sekali, Pak. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, itu takbir sudah. Apakah ada yang seperti ini? Ada, Pak, banyak, Pak, masih, Pak. Jangan dikira hadirin bacaan sholat itu di luar sana saudara-saudara kita hafal semua. Oh tidak, Pak. Saya pernah ditanya seorang ibu-ibu tentang bagaimana tata cara mandi jinabah, padahal anaknya sudah 3 loh, Pak. Masya Allah, itu mandi jinabah saja belum bisa. Jadi saya tanya, ibu kalau habis datang bulan atau habis berhubungan badan terus kemudian mandinya gimana? Ya saya mandi begitu saja, Pak Ustadz. Jadi begitu saja gimana? Ya pokoknya saya tahu kalau habis selesai suci itu mesti harus mandi. Ya udah saya mandi keramas. Yang penting saya udah keramas. Masih ada yang seperti itu, Pak. Nah ini hadirin penting sekali belajar ilmu fikih itu. Orang yang sholat tanpa bacaan dari awal sampai akhir ada. Ini yang membuat sholatnya tidak diterima oleh Allah. Atau hadirin dia membaca tapi tidak memenuhi daripada standar fikihnya. Kemarin saya sampaikan bahwa bacaan sholat yang wajib sekali untuk diperhatikan, karena ini termasuk bacaan fardu. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua surat Al-Fatihah, yang ketiga at-tahiyat akhir, sholawat Nabi, kemudian salam. 5 bacaan ini benar-benar harus diperhatikan. Takbiratul ihram itu jangan lagi ada yang mengucapkan Allahu Akbar, ada wawu di antara Allah dan Akbar, dan ini masih terjadi. Al-Fatihah itu yang banyak kelirunya itu di alham, masih banyak yang mengucapkan alham, padahal ini jelas salah. Alham menjadi lahmun itu artinya daging, beda dengan alham, jauh, Pak. Lahmun, ha, itu daging, alham berarti seonggok daging, kan jadi repot, Pak. Makanya alham itu betul-betul harus dipahamkan hanya. Kemudian kalimat iya itu betul harus dinaberkan gitu, Pak. Naber itu kalau jenengan melihat balapan motor itu, Pak, dari sana ngeng, lewat depan kita itu ngeng gitu kan, ngeng. Naber itu ada penekanan di situ. Iyyaka na'budu wa iya sama waladdallin gitu loh. Ada penekanan sedikit di situ. Itu naber namanya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini penting untuk diperhatikan bacaan Al-Fatihahnya. Yang ketiga bacaan at-tahiyatnya. At-tahiyat ini syahadat, ini kadang yang sering salah di sini. Asyhadu alla, lanya ini nggak dipanjangkan. Asyhadu alla ilah, masih begitu. Pada saat kita membaca at-tahiyat syahadat di at-tahiyat akhir. Nah ini yang harus penting diperhatikan tentang masalah bacaan sholat. Nah kemudian yang kedua, selain daripada makhraj huruf dan panjang pendek itu, yang perlu diperhatikan adalah yang namanya kiroah itu isma' linafsih, memberikan dengar kepada diri sendiri, itu batasan minimal. Kita sholat membaca kemudian kita nggak mendengar, maka bacaan kita ini nggak bisa dinilai benar salahnya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya nggak akan pernah bisa dinilai. Maka inilah pentingnya bahwa ketika kita membaca bacaan sholat, paling tidak minimal
bacaan-bacaan wajib itu telinga kita mendengar, sehingga bisa dinilai panjang pendeknya, makhraj hurufnya itu bisa dinilai. Kalau nggak mendengar ya nggak bisa dinilai. Tidak menjadi qiraatul Quran, tidak menjadi sebagai qiraah atau bacaan, tapi fungsinya hanya taharrukil fam, menggerak-gerakkan mulut. Nah, kalau cuma menggerakkan mulut ini ya nggak ada rukunnya di dalam klausul rukun-rukun sholat, gitu loh. Nah, ini yang pertama, seseorang yang sholat tanpa membaca. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ini terjadi? Sering, Pak. Kita ini kadang, mohon maaf, melaksanakan ibadah ini kalau memang diperinci sekali, wa a'lam bishawab. Tapi kalau begitu sholat saya tidak sah. Jangan begitu, Pak. Apapun yang kita kerjakan, yakinlah innallaha ghafurur rahim. Jangan pernah memvonis ibadah kita tidak diterima oleh Allah, Pak. Nah, hadirin, kenapa? Karena kita tidak maha besarnya ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada ampunan dosa yang dibuat oleh hamba-hambanya. Nah, tapi ini temanya kok Allah tidak menerima sholatnya. Inilah kisi-kisinya, inilah ciri-cirinya, inilah tanda-tanda yang memang harus kita hindari, gitu loh, Pak. Agar meskipun kita selalu berprasangka baik kepada Allah, tapi usaha kita untuk mendekatkan kepada amalan ibadah yang diterima oleh Allah juga ada, gitu loh. Artinya tidak sembarangan kita di dalam memaknai daripada kalimat yang penting saya husnudon, tidak. Husnudon juga harus didasari dengan perilaku yang mencerminkan kita masuk dalam kalimat husnudon tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rajulun yusolli wala yu'adda zakatahu. Nah, ini berkali-kali, Pak, tentang pentingnya kita membayar zakat. Golongan yang kedua, seorang laki-laki yang dia mengerjakan sholat tapi zakatnya ini tidak ditunaikan, gitu loh, Pak. Hadirin, dalam ayat Al-Quran itu setidaknya ada 26 ayat yang saya ketahui itu, Pak. Ada 26 ayat perintah sholat itu bersamaan atau bareng diikuti dengan perintah zakat. Dari 5 rukun Islam ini, Pak, dari 5 rukun Islam ini yang sering orang tidak memperhatikan memang zakat, Pak. Memang zakat. Kenapa masih banyak orang yang tidak mau membayar zakat penghasilan? Karena mereka tidak tahu. Bahkan hadirin, mohon maaf, kadang saking semangatnya belum masuk nisab sudah mau bayar zakat, gitu loh, Pak. Padahal Islam itu konsepnya tentang zakat, la zakata ilal ghani. Tidak ada zakat kecuali bagi orang-orang yang kaya, gitu loh, Pak. Jadi zakat itu memang ada aturannya. Ada yang sudah memang punya kewajiban zakat nggak mau mengeluarkan, ada yang belum sampai nisabnya sudah pengen mengeluarkan, gitu loh, Pak. Nah, berapa zakat itu, Pak? Batas minimal penghasilan kotor kita 6.828.676 rupiah. Itu kalau secara terperincinya. Itu menurut KRUS di tanggal di awal tahun daripada tahun 2023 dari 85 gram emas. Bapak-bapak punya penghasilan per bulan di atas itu harus dihitung, Pak, zakatnya. Jangan sampai membuat sholat kita yang sudah tekun ke masjid, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah tertolak gara-gara sisi lain daripada perintah Allah kita sepelekan. Kita sudah capek-capek ke masjid, sudah capek-capek sholat 5 waktu, ternyata begitu kita melihat nanti catatan, hangus semua itu amalannya kita di dalam bukunya itu. Ya Allah, kenapa hangus? Gimana nggak hangus? Kamu punya harta yang aku titipkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan begitu, tapi nggak mau mengeluarkan zakatnya, gitu loh. Sementara untuk ibadah sunnah, ini nanti, Pak, saya sampaikan tentang, mohon maaf ini bagi Bapak Ibu yang di travel umroh, monggo silahkan hadirin untuk bekerja
untuk mengantarkan orang-orang, membimbing orang-orang yang mau umroh, yang mau haji, alhamdulillah. Tapi jangan dilupakan bahwa ada satu kewajiban juga mengingatkan kepada jamaah umroh, jamaah haji dan lain sebagainya, bahwa yang pertama lebih pentingkan hajinya daripada umrohnya. Karena seberapapun dan berapa kali pun Anda mengerjakan umroh, tetap tidak akan pernah mengganti posisi haji. Maka sampaikan saja pentingnya tentang ibadah haji. Kemudian umroh ini Pak, karena ibadah sunnah tidak perlu berkali-kali. Mungkin uang yang dipakai umroh, ini menurut saya loh ya, menurut saya, mungkin uang yang dipakai umroh berkali-kali akan lebih bagus, bermanfaat jika kita gunakan untuk membayar SPP anak-anak kaum muslimin yang belum membayar SPP-nya, atau mengambil ijazah anak-anak orang Islam yang belum bisa mengambil ijazah sekolahnya. Itu banyak Pak. Di Basnas itu Pak, pengajuan orang yang mau mengambil ijazah masih banyak. Pengajuan yang nggak bisa bayar SPP, yang nggak bisa bayar kuliah banyak Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sementara di sisi lain kadang orang berlomba-lomba umroh untuk berkali-kali. Yang mau umroh ya monggo silahkan, tapi ayo kita buat asas kemanfaatan yang lebih baik lagi. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua, seorang laki-laki yang sholat tapi zakatnya nggak ditunaikan, itu nanti hartanya akan Allah jadikan ular sebesar leher unta yang akan mengikat dia, melilit dia pada hari kiamat kelak. Kalau gambaran pada saat Rasulullah Isra itu kan luar biasa Pak. Yang pertama, Rasulullah melihat, meskipun cerita yang ini termasuk daripada, ada yang ulama yang mengatakan cerita ini bagian daripada cerita Israiliyah, yang sebagian ulama itu tidak menganggap adanya cerita ini, tapi masyhur ulama juga menganggap bahwa cerita ini memang ada pada saat menjadi bagian daripada ketika Rasulullah Isra, yaitu ketika beliau melihat satu kaum yang dia ini hadirin memukul-mukul kepalanya dengan batu, pecah, dipukulin lagi, pecah, dipukulin lagi. Artinya dia itu menyiksa dirinya, bagian yang paling vital, organ tubuh yang paling vital, kepala, malah dia siksa, dia hancurkan sendiri. Sesuatu yang paling urgent dia hancurkan. Maka kemudian Rasul bertanya, dan imbasnya dia menjerit-jerit kesakitan, tapi masih saja seperti itu. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, itu siapa? Itu golongan umatmu. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Sesuatu yang vital dia rusak sendiri, sementara dia menjerit-jerit kesakitan, tapi terus berbuat seperti itu. Nah, hakikatnya sholat itu perkara yang vital, dia mengerjakan dengan malas. Maka ketika dia mengerjakan seperti itu, sesungguhnya dia menghancurkan sesuatu yang vital dalam hidupnya. Dia nanti akan menjerit-jerit tentang masalah kehidupan dirinya, tapi terus dikerjakan itu, mereka nggak sadar. Ini bahayanya Pak. Lantas Rasulullah kemudian berjalan lagi. Beliau melihat ada satu kaum itu memakan buah-buahan yang berduri, beracun, kemudian di sampingnya ada bara api, mereka makan itu juga, menjerit-jerit keracunan, menjerit-jerit kesakitan, tapi mereka terus mengerjakan itu. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, itu siapa? Itu golongan umatmu yang mempunyai harta tapi nggak mau membayar zakatnya. Mereka ini meracuni diri sendiri, menyiksa diri sendiri, sampai mereka menjerit-jerit, tapi mereka terus melakukan itu, nggak sadar, terus menyiksa diri dengan meracuni kehidupan dirinya. Ketika diberi amanah zakat, ketika diberi amanah harta, tidak mau menunaikan zakatnya. Ini hati-hati sekali Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah warajulun ya'umu qauman wahum lahu karihuna. Jadi begini Pak, ada satu imam yang ketika dia menjadi imam itu tidak disukai oleh kaumnya, bukan tidak disukai jamaahnya, tapi kaumnya gitu loh Pak. Jadi begini, beda ya.
ada imam yang tidak disukai jamaah, itu kadang jamaahnya itu subjektif Pak, subjektif, tidak bisa dinilai secara umum. Kalau sudah subjektif, ini kembali ke pribadi masing-masing. Contohnya begini, ada imam yang menurut dia terlalu panjang, sehingga kepanjangan dalam melakukan gerakan sholat, dia tidak suka. Imam itu terlalu panjang-panjang Pak Ustadz, itu sudah subjektif Pak. Atau imam yang terlalu cepat, sehingga makmum juga ada yang nggak suka, itu imam kok terlalu cepat sekali, itu juga subjektif. Kadang ukuran cepat dan ukuran pendek seseorang itu tidak sama dengan ukuran yang dibuat oleh orang lain. Maka ketika ada imam yang harus menyesuaikan, bukan imam menyesuaikan seliranya makmum per individunya, bukan, tapi memang per individu makmum harus menyesuaikan bagaimana secara umumnya imam itu berjalan seperti itu. Ini kalau masalah prosesi ibadahnya. Nah, karihuna itu Pak, yang tidak membuat mereka itu tidak suka adalah perilaku imamnya gitu loh Pak. Ini mohon maaf, bukan saya nganu Pak Imam di sini, tidak. Tapi ini memang ada kasus-kasus kejadian di luar sana. Jadi imam, tapi kemana-mana masih pakai celana pendek. Nah, ini kan melanggar syariah Pak. Otomatis jamaah dan kaum sekitarnya di situ yang melihat mesti nggak suka. Masa sudah jadi imam masih memamerkan auratnya gitu loh Pak. Atau jadi imam kencingnya masih berdiri gitu loh Pak. Ini pasti membuat seseorang itu tidak yakin dengan keabsahan kesucian daripada air kencingnya. Kencing berdiri, disiram masih berdiri pula Pak. Kecuali kalau ada penghalang yang ada di wastafel berdiri itu, di bandara itu kan ada penghalangnya begini Pak, sehingga memang tidak memungkinkan untuk cipratannya ke celana. Tapi ada yang posisi sudah jadi imam tapi seperti itu, sehingga membuat masyarakat itu tidak suka karena melanggar aturan syariah. Ada imam bertamu ke rumah perempuan yang bukan muhrim, mohon maaf, status single parent sampai malam gitu loh kan. Yang ngapain ke situ gitu loh Pak. Ya kan? Nah, ini mesti membuat nggak suka. Atau jadi imam tapi naudzubillahi min dzalik, dengan uang kas infak masjid juga mau gitu loh Pak, setara tidak sah gitu loh. Itu mesti akan menimbulkan sesuatu yang membuat jamaah itu tidak suka, kaum itu tidak suka. Nah, imamnya itu tidak diterima Pak. Apabila mempunyai imam seperti itu, ya udah sampaikan aja. Kami tidak suka Pak, Bapak menjadi imam panutan kami tapi perilakunya masih seperti itu. Ini memang berat Pak untuk menyampaikan itu. Dan memang ada kendala untuk menyampaikan itu, tapi bagaimana tidak disampaikan kalau memang itu berpengaruh dalam masalah keabsahan sholat. Nah, ini hadirin yang memang harus kita perhatikan dan memang gak pahit. Tapi hadirin, perkara yang hak itu Bapak, mohon maaf, itu harusnya kita tidak ewoh pakai woh gitu loh. Tahu Pak, ewoh pakai woh itu apa ya? Segan lah ya gitu. Segan. Contoh masalah soft ula Pak. Soft ula ini kadang kita diajukan untuk duduk di soft ula, berdiri di soft ula itu malah saling dorong-dorongan, bapak saja kayaknya segan gitu Pak. Padahal soft ula itu pahalanya luar biasa gitu. Adzan juga begitu Pak. Nah, yang semacam ini kita harus membiasakan untuk menghilangkan. Ayo kita berebut soft ula, ayo kita berebut adzan gitu. Jika memang kita punya kemampuan untuk menjadi imam pada satu saat nanti, daripada ketika ada posisi hadirin di perjalanan misalkan Pak, di perjalanan kita tahu bahwa bacaan yang paling baik itu insya Allah saya misalkan gitu ya, insya Allah. Nah, ketika ada yang memang lebih baik, ya orang yang lebih baik itu yang diajukan. Tapi kalau memang nggak ada, ya Bapak mengajukan dirinya sendiri nggak apa-apa, karena bacaan Bapak memang bagus. Tapi kalau bacaannya nggak bagus, ya sadar gitu loh. Jangan memaksakan diri menjadi imam pada saat ketika kita ada perjalanan atau apa gitu, sementara memang bacaan kita nggak bagus gitu loh. Itu hanya membuat jamaahnya tidak diterima salatnya oleh Allah karena imamnya dibenci oleh makmumnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warajulun mamlukun abikun. Nah, ini tidak usah kita bahas. Seorang laki-laki, budak laki-laki yang lari daripada majikannya. Ini tidak perlu kita bahas karena kita tidak mengalami zaman di mana ada perbudakan lagi. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun syaribul khamri mudaminan. Jadi laki-laki yang gemar minuman keras Pak.
Hadirin yang dirahmati Allah, saya kira kalau yang di sini ini tidak ada lagi yang orang minum khamr gitu kan. Nah, tapi kalau yang main slot itu kadang masih ada kan itu Pak ya. Nah, ini yang bahaya. Jadi hadirin, nanti insya Allah kita sampai Pak. Kita akan membahas kitab Minhajul Abidin nanti di masjid ini Pak. Sementara sekarang masih dibahas di Masjid Al-Uswah Pak. Makanan itu hadirin, makanan itu Pak, yang kita konsumsi dan minuman yang kita konsumsi itu ada 4 jenis. Haram, syubhat, halal tapi berlebihan, dan halal secukupnya. Ada 4 jenis makanan ini Pak. Haram, syubhat, halal tapi berlebihan, halal dan secukupnya. Nah, yang tepat hanya satu ini Pak, halal yang secukupnya. Haram dan syubhat ini menempati tempat yang sama Pak. Kenapa hadirin? Karena dari perkara makanan yang haram dan syubhat itu nanti tumbuhnya daging yang haram juga. Secuil daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempat yang paling layak adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga halal tapi berlebihan Pak. Berlebihan di sini tidak cuma hanya berlebihan dari segi jumlah, tapi bisa jadi juga berlebihan dari segi menu. Itu bagi orang-orang yang memang hadirin menghitung sekali di mana umur saya mau dihabiskan, apakah di dalam kemaksiatan atau disia-sia saja atau dalam taat, maka dia pasti akan menghindari makanan yang berlebihan, termasuk dari segi menu. Kenapa? Karena mereka menghitung begini Pak, kalau menu makanan itu tidak sederhana tapi terlalu banyak, maka akan ada waktu yang dihabiskan, 1 untuk belanja, 2 untuk memasaknya, 3 untuk menyiapkannya, 4 untuk menikmatinya. Paling tidak 4 tahapan itu akan menyita waktu yang banyak. Kalau tidak percaya, sesekali kalau Bapak nanti perhatikan ketika nginep di hotel mewah, kemudian Bapak breakfast, sarapan, begitu melihat menu yang sekian banyaknya, Bapak hitung Pak, berapa jam Anda sarapan di situ dibandingkan dengan sarapan di rumah. Di rumah dengan anak dan istri sarapan paling 10 menit, 1/4 jam, setengah jam selesai. Tapi begitu kita makanan menu banyak, bisa sampai 2 jam, 3 jam Pak. Turun mulai jam 6, mungkin nanti jam 8, jam 9 baru kita selesai, karena kita akan mengatur posisi makanan turun dulu untuk menikmati makanan yang lainnya. Akhirnya umur hanya habis untuk situ mengurus makanan, padahal itu bisa disederhanakan. Nah gitu loh Pak. Itu kalau sudah sampai derajat tertentu, sampai menghitung umur dihabiskan untuk apa, sampai seperti itu. Belum lagi yang berlebihan daripada pengaruh kesehatan kita dan lain sebagainya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang minum khamr. Nah, masuk dari bagian minum khamr itu kan adalah perkara yang haram Pak. Khamr itu kan haram secara zatnya. Nah, secara mencarinya juga ada yang haram secara mencarinya atau memperolehnya. Ada juga yang haram dalam segi prosesnya. Makanya hati-hati Pak, ketika kita makan makanan yang memang siap santap. Kadang hadirin makanannya halal tapi prosesnya haram, ada Pak. Yang kemarin saya ceritakan, saya pernah menjumpai satu restoran, dia sebelum dibakar ikannya itu direndam di arak dulu Pak. Jadi direndam di arak kemudian baru dibakar, itu baru terasa nikmat, ngena Pak bumbunya kata dia. Tapi mereka disalahkan, ya nggak bisa. Anda kalau begitu menipu konsumen. Loh, menipu gimana? Saya nggak pasang sertifikat halal kok, dan saya nggak mengurus sertifikat halal, karena memang minuman keras tidak diperbolehkan untuk orang Islam. Maka saya dalam membakar ini dan warung saya tidak saya pasang sertifikat halal. Ya benar Pak. Kalau ada warung hadirin tidak ada sertifikasi halal, kemudian mereka ini menjual babi, mereka menjual khamr, ya nggak masalah. Menipu konsumen, ya nggak menipu, menipunya sebelah mana kita saja yang tidak jeli di dalam memasuki rumah makan itu. Tapi kalau di Jakarta itu malah bagus Pak sekarang. Jakarta itu Pak, warung-warung yang menyediakan babi itu memang langsung dipajang Pak, karena dia memang sengaja konsumennya bukan untuk orang Islam. Jadi memang makanan pik itu memang
langsung ada tulisannya gitu loh Pak. Di Tangerang itu saya jumpai seperti itu. Jadi mereka ini memang menjaga konsumennya, jangan sampai ada orang Islam yang masuk gitu loh. Karena memang itu dilarang. Dan Yahudi dan Islam itu kan hadirin hampir sama Pak. Mereka juga melarang babi kan gitu kan. Yahudi itu melarang babi. Yang dia sembah juga Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak menyekutukan Allah. Yahudi itu tidak menyekutukan Allah loh Pak. Cuman dia memusuhi Islam karena enggak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, ini salahnya itu Pak. Salat kita dengan Yahudi itu bedanya di ruku. Orang Yahudi itu enggak ada rukuknya Pak. Kalau kita ada rukuk, maka dalam ayat Al-Quran itu warka'u ma'arroki'in, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Karena sholat orang Islam itu ada ruku, orang Yahudi tidak ada ruku, tapi ada sujudnya Pak gitu. Maka orang Yahudi itu mau masuk ke masjid tapi nggak mau masuk ke gereja, karena versi mereka itu Yesus Nabi Isa tetap sebagai hamba Allah, utusan Allah. Sementara orang Kristen menganggap Yesus itu anak Tuhan kan gitu Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wa imra'atun, bismillahirrahmanirrahim, wa imra'atun zaujuha sakhitun 'alaiha. Nah ini untuk ibu-ibu. Perempuan yang sholat tapi suaminya murka kepada dirinya akibat dia menyeleweng. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati sekali ibu-ibu. Memang meskipun ini tidak boleh dijadikan sebagai senjata suami untuk memenjarakan istri kita, untuk menjajah istri kita, untuk menghabisi istri kita juga nggak bisa Pak. Bahwa ridho Allah biridho walidain, ridho Allah dengan ridho kedua orang tuanya. Oke, yes kalau ini. Kemudian ridho Allah, ridho zaujiha. Ridho Allah itu ada di tangan ridho suaminya, itu juga oke. Tapi jangan ditafsirkan semena-mena Pak. Dulu pernah saya sampaikan, andaikan laki-laki ini, andaikan perempuan ini tahu tentang poligami dengan dasar hukum dan lain sebagainya dan tata pelaksanaan, teknis pelaksanaannya, maka saya yakin insya Allah tidak ada perempuan yang tidak siap untuk dipoligami. Tapi kebalikannya, jika ilmu itu juga diketahui laki-laki, maka tidak akan berani seorang laki-laki untuk poligami Pak. Kan itu Pak ya. Nah hadirin, perempuan yang suaminya murka karena memang dia melanggar gitu loh Pak, melanggar aturan syariahnya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka selama suaminya belum ridho, sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk ibu-ibu, pandai-pandailah mencari ridho suaminya. Tapi bagi kita sebagai laki-laki, jangan mentang-mentang punya kunci ini kemudian sedikit-sedikit mengatakan aku tidak ridho, aku tidak ridho. Ya nggak begitu juga. Kalau jenengan begitu, nanti malah justru hisabnya akan kembali kepada jenengan. Asbab apa yang membuat Anda tidak ridho kepada seorang istri? Hadirin bapak-bapak, laki-laki Pak, yang beruntung itu adalah laki-laki Indonesia Pak. Kalau saya cakap-cakap dengan kawan-kawan yang di Mekah itu Pak, ketika mereka menerapkan syariahnya itu Pak, jadi kan begini Pak, kita ini punya istri, ya kan, perempuan kita yang kita jadikan istri itu gitu, yang membiayai sejak kecil itu orang tuanya loh Pak. Yang investasi kepada mereka itu adalah orang tuanya, menyekolahkannya, mendidiknya, bahkan kemudian orang tuanya memperjuangkannya sampai dia kemudian bekerja punya penghasilan sendiri Pak. Itu adalah investasi daripada orang tua istri kita Pak. Begitu sudah bekerja dapat duit, hadirin, kita ini yang nggak pernah membiayai apapun kepada istri kita, kemudian kita datang ke orang tuanya, Pak, saya melamar istri Anda, anak Anda untuk dijadikan istri saya. Suami bapak ibunya meridhokan, maharnya seperangkat alat sholat. Bayangkan Pak, investasi dari kecil sebesar itu hanya ditukar dengan seperangkat alat sholat. Kita bawa ke rumah kita, gaji dia kita ikut makan Pak, ya kan? Kemudian dia mengerjakan apapun, merawat kita, bahkan mohon maaf menjadi pelampiasan daripada seksualitas kita. Kita titipkan benih kepada mereka, begitu lahir anak binnya ke kita Pak. Apa enggak luar biasa orang itu Indonesia ini Pak?
dengan mahar seperangkat alat sholat. Saya pernah menjadi saksi, ngeri lagi Pak, maharnya segelas air putih Pak. Masya Allah Pak, mau itu Pak, orang tuanya boleh segelas air putih Pak maharnya. Arab nggak seperti itu Pak. Di Arab itu orang tuanya akan menghitung berapa yang sudah saya investasikan kepada anak perempuan saya ini, lahiran berapa biayanya, sekolah berapa, makan per bulan saya hitung berapa, sampai saya sekolahkan, sampai dia bisa bekerja, Anda ambil ganti investasi saya ini. Begitu diganti baru bisa dibawa. Ketika dibawa kan laki-laki itu menikmati semua fasilitas yang dipunyai oleh perempuan ini Pak. Kita kan menikmati apa yang dipunyai oleh istri kita Pak. Penghasilannya, tubuhnya, tenaganya, semua kita nikmati. Ini tanpa kita susah-susah investasi dari kecil. Apa nggak luar biasa Pak, perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi istri-istri kita ini Pak. Mereka ini ahli surga semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya taat pada Allah. Karena kita ini sudah begitu mudahnya mengambil mereka dari orang tuanya. Begitu mengikut kita ya sudah. Orang tuanya yang investasi dari kecil Pak, yang menyekolahkan, mengantarkan hujan panas kita antarkan ke sekolah. Begitu mereka bekerja dan diambil menjadi istri orang lain, selesai Pak. Paling banter kita ini kecipratan saja Pak, ya kan itu. Sekali-kali kecipratan kan gitu kan. Nah kalau kayak gitu kira-kira Pak, kita ini untung nggak Pak sebagai laki-laki, ya kan? Kan untung. Dan itu berjalan Pak. Nanti kita membesarkan anak kita juga akan begitu. Begitu diambil orang lain untuk jadi istri, ya oke-oke saja, sama dengan ketika kita mengambil istri kita dulu Pak. Itu berjalan seperti begitu mudah. Maka mahar kawinnya Masya Allah. Ada lagi yang karena bertutup agar tidak terkesan kecilnya mahar, itu uang nikahnya disesuaikan tanggal, ya kan itu kan. Yang repot kalau nikahnya tanggal 1 Januari, ya kan itu kan. 1 bulan 1 tanggal 1, kemudian di awal tahun 2011 lagi Pak, atau 2001 lagi, wah itu maharnya 1.101 rupiah. Ayo murah sekali kan itu kan. Ini kan akal-akalan aja kan gitu kan Pak. Ini momen katanya kan itu kan. Nampaknya dihitung gitu loh Pak. Ya kan? Masya Allah. Luar biasa. Istimewanya nikmatnya kita menjadi orang Indonesia itu Pak ya. Masya Allah. Ada lagi Pak, sudah punya istri poligami, itu perempuannya, istri-istrinya cari makan sendiri-sendiri lagi. Wah Masya Allah, wah, beruntung sekali ya Pak ya. Nah hadirin, makanya kalau kita itu dolim kepada istri kita Pak, berat nanti hisabnya Pak. Atau apalagi kita nggak peduli dengan mertua kita Pak, repot nanti kita. Inilah kita, kewajiban kita bagaimana memuliakan, menyayangi istri kita. Sudah seperti itu, kalau kita kemudian istri kita itu ada lagi Pak yang mohon maaf ya, ini mohon maaf ya. Mereka ini penghasilannya saja itu sampai apabila mereka menghidupi dirinya dan menghidupi anak-anaknya itu masih cukup. Sampai punya keistimewaan seperti itu Pak. Berarti kan beruntung sekali kita. Makanya kalau kita nggak membahagiakan mereka, apalagi sampai menyakitinya, Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak. Doa orang yang sudah seperti itu masih disakiti. Waduh, berapa banyak laki-laki yang kemudian masa tuanya istilahnya mohon maaf sengsara atau gimana gara-gara dulu pada saat mudanya begitu tega menyakiti istrinya. Naudzubillahi min dzalik. Ini nanti sampai di rumah saya banyak ibu-ibu yang WA, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Tema yang kayak gitu sering-sering saja Pak Ustadz. Gini tuh. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kami sampaikan karena waktunya tidak terasa juga sudah jam 6 pagi. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, masih seputar bagaimana orang-orang golongan yang memang sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perilaku di luar sholatnya. Perilaku di luar sholatnya justru malah mempengaruhi sholatnya. Ini disampaikan agar kita menjaga kualitas sholat kita yang didukung oleh perilaku kita di luar sholat kita. Semoga Allah SWT merahmati kita, membimbing kita dan memberikan hidayah kepada kita, dan semoga kita dimudahkan dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.